Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Jul Auto Channel. Nah, sebelumnya saya ngebahas di video sebelum ini ya, itu membahas seputar eksterior. Nah, sekarang ini saya ingin membahas seputar di bagian interiornya. Tentunya adalah di tipe G Matic. Karena untuk Matic hanya tersedia di tipe G. Kalau untuk di tipe E-nya dia tidak tersedia untuk di tipe Matic-nya gitu. Nah, untuk di bagian interior, salah satu yang lebih menariknya yaitu adalah di bagian setir memang sudah ada tombol untuk pengaturan di audio, teman-teman. Jadi lebih friendly lah ya, lebih bersahabat lah ya, sehingga teman-teman bisa mengaplikasikannya itu teman-teman nggak usah sulit gitu. Di sini ada tombol channel, kemudian juga perubahan tombol suara, kemudian ada perubahan tombol mode, yang dimana bisa perpindahan dari CD misalkan ataupun dari USB pindah ke radio gitu. Jadi lebih mudah sih tentunya. Nah, kemudian juga di bagian layar ataupun di bagian dashboardnya ini sudah terdapat layar ukuran, pastinya mungkin ini sekitar 6 inch lah ya. Kemudian juga ada beberapa tombol knobnya yang AC gitu. Jadi lebih cukup maksimal untuk dari dinginnya, karena memang dari AC sendiri itu sudah ada tambahan di bagian atas. Cuman ini bukan untuk double blower, tapi tambahan yang di sini itu adalah apa ya namanya, tambahan udara gitu. Karena sifatnya pendinginnya itu masih menggunakan yang di depan. Kemudian ornamen di sini masih menggunakan ornamen yang memang tidak terlalu terlihat mewah, tapi cukup lah ya untuk di kelasnya kali ya. Kemudian di sini ada beberapa list buat AC, terkesan lebih memang tambahan kemewahannya. Kemudian juga di sini ada dashboard agak cukup lumayan besar, sehingga teman-teman bisa taruh beberapa alat ataupun kebutuhan sehari-hari bisa disimpan di sana. Nah, hanya memang di bagian keseluruhannya, terutama di bagian setir ini, dia memang masih belum ada tilt string. Artinya pengaturan dari setirnya itu tidak bisa naik turun ke atas. Jadi memang ini udah paten sih. Tapi menurut saya overall sih ya masih dibilang enak lah ya teman-teman. Karena secara posisi saya mengemudi dari pegangannya masih oke gitu untuk di kelas 1200 cc nya ini. Nah, untuk posisi di transmisi memang tersedia nyambung pada di dashboardnya gitu. Jadi masih inline, jadi tidak zigzag gitu. Teman-teman bisa di sini ada beberapa bukan pengaturan ya. Istilahnya di sini ada buat penempatan di parkir, kemudian buat mundur, netral, kemudian untuk di D4-nya biasa untuk melaju gitu. Pada saat ketika memang agak tanjakan lebih curam, teman-teman bisa turunkan di D3 maupun juga di 2. Kemudian di sini ada tambahan buat naruh beberapa mungkin koin ataupun tiket ataupun hal yang lainnya, teman-teman bisa disimpan sini. Dan kemudian ada tambahan power outletnya juga ada di sini. Ini termasuk masih oke, dan serta di sini ada remnya. Jadi teman-teman lebih sesuai lah ya gitu, sehingga tidak ada kesulitan pada saat ketika teman-teman mau tarik rem tangan yang di sebelah sini gitu. Dan di sini sebetulnya ada tambahan teman-teman buat lebih pada ke ini masih terbungkus rapi tapi ini bisa dijadikan untuk buat penyangga lengannya kita gitu loh teman-teman. Pada saat melaju jalanan yang memang cukup lurus gitu ya, teman-teman bisa menyangga lah ya, tangannya agak lebih santai gitu. Untuk di bagian depan itu sih mungkin yang mau saya sampaikan. Kita coba lihat di bagian kedua, apakah ukuran kita masih nyaman. Simak terus videonya. Oke teman-teman, saya sudah di baris yang kedua. Setelah tadi saya jelaskan di bagian depan, dan ternyata untuk di baris kedua masih terlihat ataupun masih dirasakan nyaman teman-teman, karena di bagian headroom sampai ke kabinnya juga agak cukup lumayan jauh. Kemudian juga di bagian lutut sampai ke depan juga lumayan, sehingga perjalanan jauh rasanya teman-teman nggak dibuat capek lah ya gitu. Dan tak lupa juga di sini ada seat belt, teman-teman bisa menggunakan karena demi keselamatan juga sih ya untuk baris yang kedua, maupun juga yang di tengah sebetulnya juga seat beltnya juga sudah ada. Jadi teman-teman bisa tarik yang ke sini, maupun juga di bagian samping seat beltnya juga sudah ada. Nah, untuk di bagian baris kedua, gak lupa tadi yang tadi saya sampaikan, ini sebetulnya sirkulasi udara, karena memang yang buat pendinginnya itu masih menggunakan yang di depan. Sehingga secara suhu maupun juga nanti dengan udara yang di depan dan belakang
dengan kapasitas ruang Calya ini masih normal lah ya menurut saya gitu. Dan di sini teman-teman bisa atur kecepatannya ya di blowernya, teman-teman juga bisa aktifkan. Kemudian juga di sini ada lampu. Dan rasanya untuk di baris kedua overall masih oke gitu. Dan di beberapa door trimnya dia dihiasi dengan warna handle buat buka pintu chrome. Di sini juga ada cup holder. Mungkin cuma ada satu sih teman-teman. Lumayan lah ya. Jadi kalau buat perjalanan jauh teman-teman bisa taruh minuman yang di sini. Untuk dari baris kedua juga udah sliding maupun juga udah reclining. Jadi teman-teman bisa atur sesuai dengan kenyamanannya teman-teman. Dan di sini ada beberapa kantong ya yang memang fungsinya lumayan lah buat simpen apa gitu teman-teman, majalah ataupun yang teman-teman ya tidak merepotkan teman-teman lah, ditaruh di sini lah ya, sehingga memudahkan teman-teman juga yang ada di baris kedua. Oke teman-teman, saya sudah masuk di baris yang ketiga. Oke, kalau sebenarnya sih kalau misalkan kita lihat dari luar gitu ya, atau lihat dari depan, terkesannya mungkin baris ketiga itu lebih sempit. Tapi pada saat kita coba udah masuk ke baris ketiga, menurut saya sih masih normal teman-teman. Karena kenapa? Karena saya rasain ini antara jarak lututnya saya dan bangku ke baris kedua itu nggak terlalu mepet banget gitu. Maupun juga di headroomnya juga tidak mepet sampai ke kabinnya gitu. Nah, di sini juga ada tambahan cup holdernya juga gitu buat naruh minuman atau mungkin di sini buat cemilan juga. Tambahannya juga ada seat belt, tidak lupa teman-teman, karena memang ini buat salah satu standar keselamatannya juga gitu teman-teman. Dan juga ada tambahan di sini adalah headrest. Jadi teman-teman bisa atur sesuai dengan kenyamanannya teman-teman gitu. Menurut saya sih oke. Jadi nggak terlalu sempit-sempit banget. Cuman ya secara reclining ataupun slidingnya baris ketiga ini memang belum ada sih teman-teman. Untuk bagasi ukuran mungkin satu koper atau tas ya beberapa dus rasanya sih masih oke sih teman-teman. Oke teman-teman, tadi saya udah jelasin beberapa fitur maupun juga tambahan yang ada di interior, khususnya ada di Calya tipe G-Matic. Tadi sudah saya sampaikan baris yang terdepan maupun juga baris yang kedua serta di baris yang ketiga. Jadi teman-teman kalau misalkan memang ada yang mau ditanyakan seputar Calya, teman-teman bisa tanyakan di kolom deskripsi. Mohon maaf juga apabila memang penyampaian saya terkait masalah produk ada beberapa yang memang masih belum bisa saya sampaikan. Artinya mungkin karena saya bisa lupa. Teman-teman boleh tanyakan juga beberapa pertanyaannya gitu. Tentunya saya nggak bosan-bosan buat infoin teman-teman, terus dukung channelnya saya. Semoga channel saya yang saya buat ini bisa memberikan bermanfaat, istilahnya tepat lah kepada orang yang memang membutuhkan seputar informasi yang ada di unit ataupun video yang saya buat gitu. Akhir kata saya banyak ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang memang selalu mendukung saya, dan tentunya adalah tonton videonya. Dan mungkin jika teman-teman suka dengan video saya, teman-teman bisa bantu like dan bisa bantu share. Tentunya adalah saya nggak bosan-bosan buat sampaikan, bantu subscribe-nya ya teman-teman. Itu aja mungkin yang saya mau sampaikan. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Salam Jul Toyota.